Oke, selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam ya soal pertarungan rohani. Sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini menarik banget. Isinya catatan, kutipan kitab suci, soal gimana sih iblis bekerja. Tapi juga, yang penting, gimana kedaulatan Tuhan itu tetap, nyata gitu di tengah semua ini. Kita mau coba bedah bareng-bareng, buat Anda semua juga. Betul sekali. Ya, catatan Anda ini kan ngasih contoh-contoh kunci ya dari Alkitab. Kita bisa lihat polanya nih, gimana iblis itu menggoda, melawan, tapi ya itu tadi, di sisi lain, gimana Tuhan membatasi geraknya, dan bahkan bisa membawa kemenangan buat umatnya. Yuk, kita telah aja langsung. Siap. Kita mulai dari yang paling klasik mungkin ya, Ayub. Di Ayub 1 dan 2. Sumber Anda kan menyoroti momen pas iblis datang menghadap Tuhan. Nah, poin kuncinya apa nih di sini? Yang paling menonjol gitu. Ini krusial banget ya. Jadi iblis kan datang, terus nuduh Ayub. Bilangnya, Ayub setia cuma karena diberkati banyak banget sama Tuhan. Nah, tapi yang paling penting, iblis itu harus minta izin dulu sama Tuhan. Minta izin buat nguji Ayub. Pertama hartanya, terus kesehatannya. Ini nunjukin dengan, wah gamblang banget ya, bahwa iblis itu ya posisinya di bawah otoritas Tuhan. Bahkan saat dia mau nyerang manusia, dia nggak bisa, seenaknya lah. Menarik. Jadi ada semacam batas kekuasaan gitu ya, dia nggak absolut. Nah, beda lagi nih kasusnya pas Yesus sendiri yang dicoba ini padang gurun. Di Matius 4, Lukas 4. Catatan Anda nyebut bentuk godaannya agak beda ya di sini. Iya, beda fokusnya. Kan setelah Yesus dibaptis, Roh membawa dia ke padang gurun, khusus untuk dicobai iblis. Sumber Anda kan nyebut 3 godaan utama ya. Pertama, soal kebutuhan fisik, ya kan? Batu jadi roti. Terus, soal kesombongan rohani atau mungkin penyalahgunaan iman, kayak disuruh jatuhkan diri dari bait Allah. Dan yang ketiga, tawaran kekuasaan duniawi. Kalau mau nyembah iblis, semua dikasih. Tapi, respons Yesus itu, wah konsisten banget. Selalu pakai kutipan kitab suci buat melawan. Nah, ini pelajaran penting soal senjata rohani kita. Oke, pakai firman ya senjatanya. Terus ada lagi nih, contoh lain yang justru kebalikannya. Roh jahat malah kayaknya takut banget sama Yesus. Kayak di kisah legend itu di Lukas 8 sama Markus 5. Itu gimana ceritanya? Benar-benar, itu kontras banget ya. Roh-roh jahat ini, legion kan artinya banyak banget, 1 legion gitu. Mereka itu begitu ketemu Yesus langsung kenal, langsung teriak, Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan mereka itu memohon supaya jangan disiksa, jangan dikirim ke jurang maut, malah minta izin dulu sama Yesus buat masuk ke kawanan babi. Ini nunjukin ya ampun ketundukan total mereka di hadapan otoritas Yesus. Nggak berkutik. Wah, sampai minta izin mau masuk ke babi ya. Nah, ini balik lagi nih polanya kayak Ayub. Iblis minta izin juga buat menguji Petrus di Lukas 22 itu. Ujian berat. Jadi sama kayak Ayub, iblis perlu proposal dulu, perlu izin. Tapi yang menarik, Yesus nggak cegah ujiannya kan? Dia malah bilang, aku udah doain kamu supaya imanmu jangan gugur. Terus nanti kalau udah balik, Petrus ditugasin nguatin saudara-saudaranya. Jadi, ujian diizinkan tapi ada support ilahi dan tujuan dibaliknya. Oke, izin lagi kuncinya. Tapi mungkin ada yang mikir ya, kenapa sih Tuhan kok ngizinin ujian seberat itu kayak ke Ayub, ke Petrus? Apa tujuannya gitu? Pertanyaan bagus itu. Sumber-sumber ini kalau kita lihat ya, secara nggak langsung nunjukin beberapa hal. Ujian Ayub itu kan akhirnya membuktikan imannya murni, bukan cuma karena materi. Ujian Petrus, ya meskipun bikin dia jatuh ya menyangkal Yesus, tapi akhirnya itu malah menguatkan dia, mempersiapkan dia jadi pemimpin gereja mula-mula. Jadi izin Tuhan itu seringkali tujuannya bukan buat menghancurkan, tapi justru memurnikan, menguatkan, menggenapi rencananya yang lebih besar walau lewat jalan sulit. Oke, jadi ada tujuan pemurnian dan penguatan ya. Oke, masuk akal. Kita geser dikit ke kitab Wahyu ya. Sumber Anda nyebut soal perang di sorga, di Wahyu 12. Itu gimana konteksnya? Dan pengikutnya kalah, dilempar ke bumi. Nah, di situ dia disebut spesifik sebagai pendakwah saudara-saudara kita, yang kerjanya nuduh orang percaya siang malam di hadapan Tuhan. Kekalahannya di surga itu artinya dia nggak punya akses lagi buat mendakwa di hadapan tahta Allah. Pintu itu udah ditutup buat dia. Beda sama zaman Ayub. Oh, jadi statusnya udah turun ya? Nggak bisa lagi jadi pendakwah di surga. Terus,
Gimana dengan contoh lain? Kayak Daud yang tergoda buat menghitung laskar Israel di 1 Tawarik 21. Atau Yudas Iskariot yang dirasuki iblis. Ya, ini nunjukin sisi lain lagi. Catatan dari Tawarikh itu kan bilang iblis menghasut Daud dan tindakan Daud itu mendatangkan konsekuensi. Hukuman dari Tuhan. Artinya apa? Godaan iblis itu bisa kena, bisa mempengaruhi, bahkan orang pilihan Tuhan sekalipun. Terus soal Yudas, di Lukas dan Yohanes kan dicatat iblis masuk ke dalam Yudas pas perjamuan terakhir itu. Ini kayaknya puncak upaya iblis buat menggagalkan misi Yesus lewat pengkhianatan. Tapi ironisnya, tindakan Yudas yang dipengaruhi iblis ini justru malah jadi bagian penting dari penggenapan rencana penebusan Allah. Kematian Yesus kan lewat situ. Jadi lagi-lagi, sehebat apapun manuver iblis, ujung-ujungnya tetap dalam bingkai kedaulatan Tuhan. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih dari semua contoh yang udah kita bahas dari sumber-sumber Anda ini, apa nih benang merah utamanya? Ada beberapa poin kunci ya yang kayaknya muncul terus-menerus. Pertama, ya iblis itu nyata. Dia aktif bekerja, menggoda, melawan rencana Tuhan. Itu realitas. Kedua, tapi kekuatannya itu terbatas. Selalu ada batasnya, selalu di bawah izin dan kedaulatan Tuhan. Nggak absolut. Ketiga, Yesus punya otoritas penuh atas iblis dan semua roh jahat. Kelihatan jelas di kisah Legion tadi. Keempat, kita, orang percaya, pasti akan hadapi godaan. Itu bagian dari perjalanan iman. Tapi Tuhan juga sediakan kekuatan buat menang. Kayak Yesus pakai firman. Dan kelima, ini penting. Kalaupun kita jatuh, kayak Petrus, selalu ada jalan buat bangkit lagi, bertobat, dan kembali dipakai Tuhan sesuai rencananya. Wah, ini benar-benar pembahasan yang membuka mata ya soal realitas pertarungan rohani ini. Sumber-sumber Anda ini ngasih gambaran yang jelas banget soal cara kerja si jahat, tapi sekaligus yang paling penting, nunjukin kuasa Tuhan yang jauh lebih besar. Tepat sekali. Intinya kan itu. Semua kisah ini negasin kalau kemenangan akhir itu selalu ada di pihak Tuhan. Selalu. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan renungan ya buat Anda yang mendengarkan. Gimana caranya Anda secara pribadi mengenali dan menghadapi berbagai bentuk godaan spesifik dalam kehidupan sehari-hari. Sambil tentunya belajar bersandar pada kekuatan ilahi yang sama yang sudah terbukti ampuh dalam kisah-kisah yang kita bahas ini. Pertanyaan yang bagus banget itu buat kita bawa pulang dan renungkan lebih dalam. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.